Halo sobat, kembali lagi di channel Mr. Bobang. Bagaimana kabar kalian semua sobat? Mr. doakan agar semua sobat-sobatku baik-baik selalu ya, dimanapun kalian berada. Untuk kali ini, Mr. Bobang akan menceritakan sebuah film yang berjudul Avatar: The Last Airbender. Di film ini, Mr. Bobang akan menceritakan petualangan Aang, sang penerus muda dari barisan pejuang Avatar, yang harus menguasai keempat elemen dan menghentikan negara api memperbudak suku air dan kerajaan bumi. Oke sobat, sebelum kita lanjut, boleh bantu like videonya dan subscribe channel ini ya, supaya Mister lebih semangat lagi membuat alur cerita film menarik lainnya. Thank you sobat. Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya sobat. Air, api, bumi, dan udara hidup berdampingan dengan harmonis. Kehormatan besar diberikan kepada semua yang bisa mengendalikan elemen natural, dan hanya Avatar yang satu-satunya bisa menguasai keempat elemen itu, dan hanya Avatar juga yang bisa berkomunikasi dengan dunia roh. Dan dengan bimbingan para roh, Avatar menjaga keseimbangan dunia. Kemudian 100 tahun yang lalu, dia menghilang. Di masa kini, terlihat dua orang bersaudara yang sedang berburu di kutub. Mereka bernama Sokka dan Katara. Mereka berdua tinggal di desa suku air selatan, sedangkan kedua orang tua mereka telah meninggal akibat dari peperangan. Katara adalah seorang pengendali air terakhir di desanya. Pada saat Sokka sedang berburu ikan, Katara malah asik sendiri berlatih menggunakan elemen airnya. Karena ia belum bisa mengendalikan elemen air dengan baik, sehingga membuat kakaknya menjadi basah kuyup karena ulahnya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk berburu. Pada saat mereka sampai di sebuah danau es yang sudah membeku, tiba-tiba mereka kaget melihat cahaya dari bawah danau tersebut. Sokka yang penasaran pun langsung memecahkan lapisan es itu. Kemudian muncullah sebuah bola es yang besar dari dalam danau. Katara yang penasaran pun langsung mencoba memecahkannya, sehingga membuat ia terpental. Saat mereka mendekat lagi, Katara dan Sokka melihat seorang bocah botak yang sedang pingsan bersama dengan seekor makhluk yang sangat besar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa si bocah dan makhluk itu ke desa. Tak lama kemudian, setelah bocah itu pulih, Katara datang menghampirinya dan bertanya kenapa ia bisa berada di sana. Di tengah perbincangan mereka, Sokka datang, lalu mengatakan kalau ada pasukan negara api yang datang. Kemudian, ia menyuruh bocah itu dan anak-anak di desa itu supaya jangan keluar dari tenda. Pasukan negara api datang bersama dengan pimpinannya yang bernama Zuko, anak dari Raja Api Ozai. Kemudian, ia memerintahkan agar semua tetua yang ada di desa itu dibawa ke hadapannya. Ternyata, Zuko berkelana keliling dunia untuk mencari keberadaan Avatar, dikarenakan Avatar yang telah lama menghilang ratusan tahun lamanya, sehingga ia menganggap kalau Avatar sudah tua. Tenda demi tenda pun dicek oleh para prajurit, hingga sampai di tenda bocah botak. Karena ia melihat tato yang ada di kepala bocah itu, sehingga ia dibawa ke hadapan Zuko. Lalu, Zuko mengatakan kalau ia akan membawanya ke kapal, dengan mengancam jika ia menolak, Zuko akan membakar desa tersebut. Mendengar itu, akhirnya bocah botak itu pun menyetujuinya, karena ia tidak ingin orang-orang yang ada di desa itu tersakiti. Pada saat Sokka dan Katara sedang memikirkan bagaimana cara menyelamatkan bocah itu, tiba-tiba mereka mendengar auman, yang ternyata itu adalah auman dari bison milik bocah itu. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi mencari bocah itu, dengan mengendarai bison tersebut. Sebelum berangkat, mereka pun meminta izin kepada sang nenek. Lalu, nenek menceritakan tentang siapa itu Avatar, dan kenapa kemunculan Avatar sangat berpengaruh pada 4 elemen alam untuk keseimbangan bumi ini. Scene berpindah. Di dalam kapal, Zuko dan pamannya yang bernama Iroh ingin memberikan tes kepada bocah itu, untuk memastikan apakah dia benar Avatar atau bukan. Lalu, Paman Iroh meletakkan 3 buah benda di dekat bocah tersebut. Yang pertama adalah lilin. Setelah lilin diletakkan di dekat bocah itu, apinya bertambah besar.
Yang kedua adalah air. Sesaat setelah air dituangkan, air itu pun bergerak dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah batu. Batu yang tadinya berposisi vertikal, lalu berubah menjadi posisi horizontal. Paman Iro dan Juko pun terkejut, karena bocah yang ada di depan mereka benar sang Avatar, yang telah menghilang selama ratusan tahun lamanya. Dan pada saat Pangeran Juko memaksa bocah itu untuk ikut ke negara api bersamanya, bocah itu pun menolak dan kabur melewati para prajurit yang ada di kapal itu. Di luar juga sudah ada Asoka dan Katara yang menunggu bersama Bison. Setelah bocah itu berhasil kabur, mereka pun memutuskan untuk pergi ke desanya. Setibanya di sana, barulah sang Avatar memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Aang dan bison peliharaannya bernama Appa. Di sana juga mereka mendapatkan hewan peliharaan baru, seekor tikus terbang yang bernama Momo. Di sini, Aang masih mengira kalau ia kabur dan terkurung di dalam es hanya beberapa hari saja, dan belum mengetahui kalau ia telah terkurung di dalam es selama 100 tahun lamanya. Di sini, Aang juga menjelaskan kalau semua kerabatnya adalah sang pengendali udara. Mendengar itu, Katara kembali kaget dan mengatakan kalau semua pengendali udara telah punah 100 tahun yang lalu. Karena negara api mencurigai kalau Avatar akan lahir dari pengendali udara, sehingga mereka membantai seluruh pengendali udara yang ada di muka bumi. Melihat kenyataan yang sebenarnya, Aang pun menjadi marah. Tato dan matanya bersinar, dan ia juga tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Sehingga membawanya ke dunia roh. Di sana, ia bertemu dengan seekor naga dan bertanya kepada Aang, dari mana saja ia selama ini. Tapi, tak lama kemudian ia sadar karena mendengar suara Katara yang mencoba menenangkannya. Di sisi lain, Pangeran Zuko dan Paman Iroh diundang oleh Komandan Zhao untuk makan malam bersamanya. Namun, di tempat itu Pangeran Zuko malah dipermalukan oleh Komandan Zhao dengan mengatakan kalau Pangeran Zuko dibuang oleh ayahnya karena menurutnya Pangeran Zuko terlalu lemah untuk menjadi seorang raja, sehingga dengan membuangnya dapat membuat Pangeran Zuko menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Pangeran Zuko menjadi marah dan menghampiri Komandan Zhao. Lalu ia mengatakan kalau suatu hari nanti ayahnya akan memintanya untuk kembali dan ia akan membuat Komandan Zhao tunduk di hadapannya. Aang dan yang lainnya pergi ke kerajaan bumi selatan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak yang sedang dikejar oleh prajurit negara api. Katara yang mencoba melindungi anak itu dengan teknik pengendali airnya pun gagal, karena ia belum bisa mengendalikan elemen air dengan sempurna. Alhasil, mereka semua pun ditangkap dan dibawa ke sebuah tempat di mana para pengendali elemen tanah dikurung dan disuruh kerja paksa. Aang yang melihat semua itu pun menjadi kesal dan mencoba memberikan motivasi kepada pengendali tanah agar mau melawan prajurit negara api yang telah menindas mereka. Di sini, ia juga mengenalkan dirinya kalau dialah Avatar yang telah lama menghilang. Dan kini, ia telah kembali lagi. Mendengar itu, para pengendali tanah pun bersemangat kembali dan mau ikut melawan prajurit negara api, sehingga pertempuran pun terjadi. Time for you to stop doing this. Karena sudah merasa kalah, para prajurit pun memutuskan untuk kabur. Penduduk di sana sangat berterima kasih kepada Aang karena mereka telah bebas dari jajahan negara api selama ini. Penduduk di sana juga memperlihatkan peninggalan bersejarah tentang pengendalian dan patung Avatar ketika ia terlahir sebagai pengendali tanah. Karena masih banyak kota yang ditindas oleh negara api, Sokka pun meminta Aang untuk membantu mereka. Tapi, Aang juga menjelaskan kalau ia belum bisa mengendalikan semua elemen, karena ia kabur dari desanya sebelum ia dilatih menjadi Avatar.
Di sini, Sokka mempunyai ide untuk mencarikan guru yang tepat untuk mengajari Aang cara mengendalikan elemen. Dan elemen yang harus ia pelajari pertama adalah elemen air, karena dalam urutannya, udara, air, bumi, dan api. Kemudian, Ahsoka memutuskan kalau mereka akan pergi ke suku air utara, karena di sana ada pengendali yang kuat yang dapat melatih Aang. Dan di perjalanan, mereka juga bisa singgah di desa-desa untuk menghentikan peperangan yang ada di sana. Aang mulai belajar mengendalikan air melalui gulungan yang mereka dapatkan di negara tanah. Tapi, latihannya belum bisa menghasilkan apa-apa. Di negara api, Komandan Zhou memberitahukan kepada sang raja tentang gulungan yang memuat banyak informasi tentang roh laut dan bulan yang dapat menjatuhkan suku air utara. Lalu, Komandan Zhou juga memberitahukan kalau ia telah mengirim mata-mata untuk menangkap Avatar. Sedangkan di tempat yang berbeda, Zuko dan Paman Iroh sudah sampai di kerajaan bumi utara. Kini mereka sudah semakin dekat dengan keberadaan Aang. Tapi, menurut Paman Iroh, Zuko tidak perlu memaksakan untuk menangkap Aang, karena di sini ia bisa tinggal dan hidup dengan tentram. Tapi, Zuko menyangkal perkataan pamannya. Dia tetap bersikeras untuk menangkap Aang dan diserahkan kepada ayahnya. Karena hanya dengan cara itu ia bisa mendapatkan kembali kehormatannya. Dan secara bersamaan, ia juga mengingat masa kecilnya yang dilukai oleh ayahnya sendiri. Pada saat Aang sedang berlatih, ia pun berencana pergi ke kuil udara utara untuk bermeditasi dengan tujuan meminta petunjuk pada roh naga. Akhirnya, ia pun pergi sendirian ke kuil tersebut bersama dengan Appa. Setibanya ia di sana, ia pun bertemu dengan seorang kakek pengendali tanah yang menjaga kuil tersebut. Kemudian, ia membawa Aang ke ruang rahasia. Di ruangan itu terdapat banyak sekali patung Avatar, reinkarnasi Aang beratus-ratus tahun yang lalu. Dan tak disangka-sangka, kakek tua itu ternyata menjebak Aang. Ia mendapat bayaran dari pasukan negara api karena telah membantu mereka menangkap Aang. Aang akhirnya ditangkap dan diikat menggunakan rantai. Pada saat Aang lemas dan tidak berdaya lagi, tiba-tiba ia masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana, ia bertemu dengan roh naga yang menyuruhnya untuk segera pergi ke suku air utara untuk mencegah banyak korban yang berjatuhan, karena sebentar lagi negara api akan menyerang. Pada saat Komandan Zhou sedang mendeklarasikan keberhasilannya, tiba-tiba ada pria bertopeng yang menyusup untuk membebaskan Aang. Komandan Zhou yang mengetahui itu pun langsung menyuruh pasukannya untuk menutup gerbang utama, sehingga pria bertopeng dan Aang tidak bisa kabur dari tempat itu, dan terjadilah pertempuran. Karena Komandan Zhou tidak ingin kalau Aang terbunuh, pria bertopeng pun memanfaatkan kesempatan yang ada dengan mengancam nyawa Aang agar bisa keluar dari tempat tersebut. Tapi, setibanya mereka di gerbang paling luar, salah satu anak panah berhasil mengenai topeng pria tersebut. Aang yang penasaran pun langsung membuka topengnya. Dan betapa terkejutnya ia kalau pria bertopeng adalah Pangeran Zuko, orang yang pernah menangkapnya dulu. Dan untuk menyelamatkan diri, Aang membuat kabut dan berhasil keluar dari sana. Lalu, Aang juga membawa Pangeran Zuko ke hutan dan meninggalkannya di sana. Kemudian Aang kembali menemui Sokka dan Katara untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju suku air utara. Setibanya di sana, mereka langsung memperkenalkan diri kepada ketua air suku utara. Dan terlihat juga Sokka langsung jatuh cinta kepada Yue, putri suku air utara.
Kemudian, Aang juga menunjukkan keahliannya sebagai suku pengendali udara terakhir kepada ketua suku Air Utara. Suku Air Utara juga mengetahui kalau kedatangan Aang dan teman-temannya akan membawa bahaya yang begitu besar. Dan oleh karena itu, mereka mulai mempersiapkan rencana untuk perang yang akan terjadi dalam waktu singkat, yaitu dengan menahan pasukan negara api di luar gerbang sampai malam tiba. Karena itu adalah keuntungan besar bagi pengendali air. Di sisi lain, negara api juga sudah mengantongi informasi tentang kelemahan suku Air Utara dan langsung bersiap untuk berangkat menuju suku Air Utara. Kini, Aang pun memulai latihannya. Seiring berjalannya waktu, Aang sudah mulai bisa mengendalikan elemen air walaupun belum begitu sempurna, karena ia belum bisa menstabilkan kekuatannya yang sangat besar. Di sisi lain, Zuko yang memiliki ambisi untuk menangkap Aang pun tidak mau kalah. Ia mengambil jalur laut untuk menyusup masuk ke dalam kota. Ketika Aang dan Katara sedang berlatih, tiba-tiba hujan abu turun yang menandakan kalau pasukan negara api telah tiba. Kemudian, Aang berencana untuk melakukan meditasi agar bisa berbicara dengan roh naga dan meminta bantuan untuk mengalahkan negara api. Tapi, pada saat mereka pergi menuju tempat meditasi, ternyata Pangeran Zuko mengikuti mereka. Ketika Aang sedang bermeditasi, Pangeran Zuko pun datang. Ia langsung menyerang Katara sampai pingsan dan membawa Aang pergi dalam keadaan tidak sadar. Perang pun dimulai. Pasukan negara api mulai melancarkan serangan. Sedangkan Aang yang tidak sadarkan diri bertemu dengan roh naga di bawah alam sadarnya. Di sana, roh naga pun berkata, sebagai avatar, Aang tidak bisa menyakiti orang lain. Ia harus melupakan dendam yang ada di dalam dirinya, karena ia adalah penyeimbang. Lalu, roh naga juga berkata, gunakan saja samudra dan tunjukkan kepada mereka kekuatan air yang sesungguhnya. Aang yang mulai sadar pun terkejut karena melihat Zuko ada di hadapannya. Di sini, Aang pun mencoba kabur, tapi ia tidak bisa, sehingga terjadilah pertarungan. Dan di sisi lain, pasukan negara api sudah berhasil masuk ke dalam desa. Dan Komandan Zhao juga berencana untuk membunuh roh bulan yang menjadi sumber kekuatan suku air. Pertarungan antara Aang dan Pangeran Zuko pun terus berlanjut. Ketika Aang sudah mulai terdesak, tiba-tiba air yang ada di sekeliling mereka bergerak dan langsung membekukan Zuko. Ternyata itu adalah ulah dari Katara yang datang untuk menyelamatkan Aang. Komandan Zhao dan Paman Iroh berhasil memasuki kota dan langsung menuju tempat roh bulan. Setibanya di sana, mereka melihat dua ikan yang bernama Yin dan Yang, roh samudra dan roh bulan. Tanpa ragu, Komandan Zhao langsung menangkap salah satu ikan itu dan membunuhnya. Setelah ikan itu terbunuh, kejadian aneh pun terjadi. Bulan langsung berwarna merah. Kekuatan pengendali air juga menghilang. Disitulah kesempatan negara api masuk untuk menyerang semua pasukan pengendali air. Karena Putri Yue hidup diselamatkan oleh roh bulan, Paman Iroh pun mengatakan kalau roh bulan masih bisa diselamatkan dengan cara mengorbankan jiwa Putri Yue. Ahsoka yang mendengar itu pun sempat tidak setuju jika harus mengorbankan Putri Yue. Ia tidak mau kehilangan Putri Yue karena ia sudah sangat mencintainya. Tapi sebagai seorang putri, Yue tidak mau kalau rakyatnya menderita. Dan gak ada pilihan lain, ia pun akhirnya mengorbankan jiwanya untuk menghidupkan kembali roh bulan.
bulan kembali normal, dan kekuatan pengendali air juga kembali. Pada saat Komandan Chow berjalan sendiri tanpa pengawal, 4 pengendali air datang menyerangnya, sehingga Komandan Chow tewas di tangan pengendali air. Sesuai dengan arahan roh naga dan latihan yang ia jalani selama ini, akhirnya Aang bisa mengendalikan air dengan sempurna. Aang dapat mengendalikan air laut yang ada di depannya membentuk sebuah gelombang tsunami yang sangat besar, sehingga ia dapat memukul mundur pasukan negara api tanpa harus membunuh seorang pun dari pasukan negara api itu. Semua orang bersorak-sorai atas kemenangan yang mereka dapat. Dan tidak itu saja, mereka semua menghormati Aang sebagai avatar mereka. Di sisi lain, Raja Api sangat marah atas kekalahan pasukannya dan kematian Komandan Zhao. Ditambah lagi kakak dan anaknya yang telah berkhianat. Tapi, Raja Api belum putus harapan. Ia masih berharap akan jatuhnya komet Sojin. Komet itu akan memberikan pengendalian api tertinggi dan kemampuan menggunakan tenaga dalam untuk menciptakan api. Kemudian, ia juga menyuruh anak perempuannya untuk menggagalkan Avatar dalam mempelajari elemen tanah dan api. Film pun tamat. Oke sobat, itulah alur cerita film Avatar The Last Airbender. Bagaimana menurut kalian sobat? Seru nggak filmnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Jadi, Mr. Bobang pamit undur diri dulu ya sobat. Sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya. See you.